Setelah 7 bulan berlalu, Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara gugatan batas usia Capres-Cawapres Senin besok. Putusan MK akan menjadi penentu peluang putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024. Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua DPP PSI Sheryl Tanzil dan pakar hukum tata negara FHUI Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Sheryl dan juga Mbak Titi. Hari ini kita Ya, halo Women sore. Talks nih, membahas politik yang lagi panas begitu ya. Oke, saya langsung saja ke Mbak Sheryl dulu. Mbak Sheryl, PSI menjadi salah satu penggugat batas usia Capres-Cawapres dan besok Senin MK akan memutuskan gugatan. Apakah kemudian PSI optimis MK akan mengabulkan gugatan soal batas usia Capres-Cawapres ini? Iya, kita cukup optimis. Kita percaya bahwa MK peduli dengan nasib konstitusional hak untuk menjadi capres dan cawapres bagi anak muda. Ini konsisten dengan perjuangan kita Partai Anak Muda. Sama dengan seperti tahun 2019, kita juga pernah mengajukan gugatan untuk batas usia kepala daerah. Jadi harap digarisbawahi ini bukan hanya masalah capres, cawapres, tapi juga PSI konsisten. Dari 2019 pun kita sudah pernah maju menggugat batas usia untuk kepala daerah. Dan kami juga percaya bahwa MK peduli dengan 21,2 juta hak konstitusional anak-anak muda yang mereka ingin terwakili juga begitu dengan orang dari kelompok usianya. Baik, Mbak Sheryl, meskipun tadi Anda katakan bahwa PSI optimis ya, MK akan mengabulkan harapan dari PSI dan ada masyarakat terutama anak muda yang jumlahnya cukup besar yang tadi Anda katakan bisa ada perwakilan anak mudanya dalam kontestasi Pilpres 2024. Tapi di sisi lain Mbak, kritikan terhadap Mahkamah Konstitusi banyak dilontarkan oleh masyarakat yang khawatir bahwa putusan MK ini berpotensi memberi peluang Gibran maju sebagai cawapres. Padahal ini ketua MK-nya Pak Anwar Usman adalah pamannya Gibran. PSI tidak mengkhawatirkan ya kritik publik ini ya? Tentunya ketika kami mengajukan judicial review, kami harus optimis dulu bahwa secara landasan hukum ini sudah tepat guna. Kami punya ahli-ahli hukum, Direktur LBH PSI, Sis Francine itu betul-betul cermat dengan timnya. Jadi ini bukan masalah politik, Mbak Rifana, tapi memang ini mewakili hak konstitusional begitu. Dan sebaiknya kita jangan goreng-menggoreng lah ya publik, terutama dengan media ini. Mohon kita percayakan kepada MK, meskipun ada keluarga dari orang yang dianggap terkait, tapi di MK ada 9 hakim, kita harus percaya bahwa mereka independen. Jadi Oke. kita jangan pesimis dan jangan kita goreng bahwa ini ke arah politik, tapi ini lebih ke asas hukum. Oke, Mbak Sheryl, bagaimana Anda bisa menyampaikan bahwa ini media goreng-menggoreng, ini bukan persoalan politik, tapi ini persoalan konstitusional. Karena banyak yang mempertanyakan, bukan hanya media, masyarakat sipil. Tadi siang Koalisi Masyarakat Sipil menggelar konferensi pers, mereka menyampaikan kekhawatiran, kecurigaan, karena tidak ada asap kalau nggak ada api, Mbak Sheryl. Kalau ketua MK-nya bukan adik iparnya Pak Jokowi dan bukan pamannya Mas Gibran, orang tidak mungkin curiga, Mbak Sheryl. Kalau PSI kita konsisten ya, perjuangan kita anak muda. Karena tahun 2019 pun kita maju untuk usia kepala daerah. Dan pada saat itu tidak ada isu-isu seperti ini. Ini kan hanya karena mungkin ada beberapa orang yang merasa terganggu, beberapa pihak yang terganggu dengan nama tiba-tiba mencuat Mas Gibran begitu ya. Nah, perlu kita garis bawahi, di sini yang PSI perjuangkan bukan hanya seorang Gibran, tapi ya tadi saya sebutkan ada 21,2 juta anak muda lain yang saya yakin nggak cuma Gibran aja yang hebat, pasti banyak sekali anak muda. Dan kalau memang batas usianya bisa dikembalikan, kita bukan mau merubah, kita hanya ingin mengembalikan kepada undang-undang pemilu sebelumnya di tahun 2023, maaf 2003 dan 2008 itu kan memang usia 35 batasannya Oke, ya. Kenapa tiba-tiba 40 hanya dengan alasan di bawah 40 labil. Nah, Mbak Rifana, saya nggak tahu kayaknya usianya di bawah 40 ya. Apakah terima dikatakan labil begitu di dalam undang-undang? Saya rasa ini kita bisa berargumentasi oke. lagi ya. Mbak Sheryl, PSI kan bukan bergabung ataupun bukan berdiri menjadi partai politik setahun 2 tahun ya. Sudah bertahun-tahun, sudah berapa kali mengikuti pemilu? Ini adalah pemilu keduanya PSI ya. Tentu saja 2019 itu sudah ada pemilu, ada undang-undang pemilu yang dipakai. Kenapa PSI tidak sejak awal, sejak sebelum 2019 mengajukan gugatan ini? Kenapa harus mendekati Pilpres itu? Momentumnya itu yang menjadi pertanyaan. Kalau memang PSI concern dengan isu anak muda, dengan hak konstitusional anak muda. Iya, saya rasa gini ya Mbak ya, kita kan bertahap ya, kita juga masih partai baru, bertahap lah. Tapi yang pertama dulu kita ajukan adalah untuk kepala daerah. Karena kita melihat memang banyak kader-kader kita yang
cukup mumpuni untuk menjadi kepala daerah di berbagai tingkatan. Nah, lalu kalau misalnya Mbak Rifana katakan, iya ini kenapa sih deket-deket pemilu tiba-tiba begini-begini dan dikait-kaitkan tadi dengan grafik yang Mbak paparkan ya. Saya rasa kalau PSI menggugat ini di tahun 2000 setelah pemilu pun pasti akan dipertanyakan lagi dengan media gitu loh. Jadi apapun yang kita perlakukan pasti kan ada pro kontra dari publik, tapi kita tetap konsisten, kita ingin menyuarakan anak muda, kita partai anak muda menjadi kendaraan anak muda, itulah perjuangan kita. Oke, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini bukan persoalan politik menurut Mbak Sheryl. Ini persoalan hak konstitusional anak muda yang jumlahnya 21. Saya yang di bawah 40 tahun, saya merasa hak saya bisa terwakili saja. Itu saya nggak tahu kalau yang lain ya. Mbak Titi bagaimana? Anda melihatnya ini bukan persoalan politik ya? Ya, pertama Mbak Rifana pergi ke Mahkamah Konstitusi itu dimungkinkan dan dibenarkan. Karena judicial review memang harus dilakukan kalau kita ingin memperjuangkan pengaturan yang konstitusional dan lebih demokratis. Yang kedua, kita semua mendukung kepemimpinan orang muda. Tidak ada yang tidak mendukung saya kira, apalagi tren dunia itu kan mengarah kepada kepemimpinan orang muda. Tetapi ada yang ketiga nih. Tepat tidak itu kemudian menjadi isu yang punya aspek konstitusional begitu. Karena kan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas norma. Pada putusan soal usia kepala daerah, tadi Mbak Sheryl sudah menyebutkan, Mahkamah itu ada 2 putusan soal usia kepala daerah, 15 tahun 2007 dan 58 2019. Mahkamah Konstitusi tegas menyatakan bahwa itu adalah kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang. Bahkan ketika pilihannya berbeda antara satu jabatan dengan jabatan yang lain, ini kita bicara elected officials ya, berarti yang dipilih. Itu dimungkinkan kata mahkamah karena itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang, tidak ada isu konstitusionalitas. Nah, yang kedua adalah dari sisi konstitusi, pasal 6 ayat 2 itu menyebutkan bahwa syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Oke, pembentuk undang-undang boleh mengatur, tetapi bukan berarti boleh semena-mena. Memang misalnya kebijakan hukum itu tidak boleh melanggar moralitas, tidak boleh melanggar rasionalitas, tidak boleh dalam artian memuat ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. Kalau itu bisa dibuktikan oleh para penggugat atau pemohon dan mahkamah menemukan alasan yang betul-betul kuat, maka bukan mahkamah yang menentukan angka berapanya. Justru perdebatan itu harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang. Jadi mahkamah akan memerintahkan, oke, permohonan ini terbukti. Memang angka 40 itu tidak saintifik, tidak diputuskan dengan sendi-sendi moralitas, rasionalitas, dan keadilan. Oleh karena itu pembentuk undang-undang pilihlah angka yang rasional, yang bermoral, dan kemudian adil. Tetapi kan itu akhirnya bias sekali ya kalau kita bicara angka. Kenapa 35? Kenapa tidak 30? Kenapa tidak 25? Kenapa tidak 20? Kenapa tidak 21 atau 17? Oleh karena itu perdebatannya, mohon maaf, itu sangat mengecilkan MK kalau kita minta angka tertentu. Jadi dalam konteks itu, hal ini harus dikembalikan pada koridornya. Jadi saya kira bukan berarti ketika perdebatan ini muncul, kita menganggap bahwa kita menolak kepemimpinan orang muda. Saya sangat senang sekali dengan kepemimpinan orang muda. Di Perludem kami berkomitmen terhadap regenerasi sehingga organisasi itu harus di-lead oleh orang muda. Nah, tetapi memang kita harus menjaga koridor MK, apalagi begini, ini kan sudah beberapa hari menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Yang penting dari pemilu itu selain legitimasi adalah kepercayaan publik bahwa memang kontestasi dijalankan dengan aturan yang berkeadilan, aturan yang betul-betul demokratis. Nah, anasir-anasir misalnya ada kepentingan politik, propaganda dan lain sebagainya, itu harus dihindari. Nah, makanya saya setuju bahwa kembalikan ini kepada koridor. Dan kalaupun skenario terburuk misalnya, walaupun saya tidak bisa membayangkan argumentasi hukumnya ketika sampai pada pilihan angka ya, saya kira tadi pernyataan Mas Butet itu sangat logis karena praktik di beberapa negara juga menunjukkan hal demikian. Untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas pemilu, maka putusan pengadilan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilu dalam jangka yang sangat dekat itu tidak boleh itu semestinya
diberlakukan untuk pemilu berikutnya, Baik, kecuali baik. dia sangat fundamental, Ya. misalnya melindungi hak pilih warga negara. Oke, Gitu. oke. Saya ingin tanya lebih dalam ya, dengan posisi Ketua MK Anwar Usman, pamannya Gibran Rakabuming Raka, apakah potensi konflik of interest ini akan sangat kuat begitu ya? Dan itu tadi Ya, kepercayaan publik akan sangat rendah nantinya, Mbak. betul. Saya ingin menyoroti begini ya, ini bukan serangan terhadap personal. Betul. Ini bukan meragukan komposisi Mahkamah Hmm, Konstitusi 8 versus 1. hmm. Tetapi ini bicara paradigma dan kemudian stigma atau kemudian opini publik. Karena mahkamah ini perannya di dalam pemilu itu di pusaran arus utama. Dia akan menyelesaikan nanti perselisihan hasil pileg, hasil Ya, pilpres, dan hasil pilkada. Jadi kalau imaji publik itu kemudian, dan ini tidak bisa kita, itu kan salahnya publik. Justru kita harus menjaga moralitas politik, baik. moralitas etis dari para hakim kita, itu Hmm, kita yang kemudian harus mengingatkan betul. baik. Maka pilihannya bagi saya adalah karena dari sekian anak muda Indonesia yang 20 juta lebih tadi, nama yang muncul punya relasi keluarga, mestinya tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan. Oke, Meskipun oke. undang-undang menyatakan ketua di dalam terjadi misalnya Deadlock. kegagalan Ya, pengambilan keputusan, deadlock atau 4-4-1 begitu ya, atau dalam hal ini yang satunya dia belum mengambil keputusan, dia punya peran, tetapi tempatkanlah bahwa Mahkamah Konstitusi adalah last resort atau pelabuhan terakhir menjaga keadilan pemilu, penegakan konstitusi, dan juga demokrasi kita. baik, Dan baik. itulah mengapa Oke, syarat menjadi hakim itu negarawan. Disinilah sebenarnya Pak Ketua diuji kenegarawanannya. oke. Bahwa untuk menegakkan muruah MK, Konstitusi, dan Demokrasi Indonesia, mestinya beliau tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan atas uji materi terhadap usia ini. Baik, baik. Saya nanti akan tanya lebih dalam ke Mbak Sheryl, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita waktunya nggak banyak nih, saya mungkin ke Mbak Sheryl dulu. Mbak Sheryl, PSI sama sekali ya tidak khawatir bahwa akan ada stigma abuse of power dengan gugatan ini soal batas usia capres-cawapres kalau misalnya nanti diloloskan. Karena tadi yang dibilang oleh Mbak Titi, credibility, kepercayaan publik akan sangat dipertaruhkan di sini terhadap lembaga yang namanya MK. Sekarang gini ya Mbak, satu kita percaya betul bahwa MK independen, MK masih merupakan institusi yang bisa dipercaya dan tidak akan bias. Yang kedua, siapapun yang nanti lolos dengan apakah MK mengabulkan ini atau tidak, pemilu kita ini kan langsung Mbak, bukan pemilu yang ditunjuk oleh MPR atau DPR seperti zaman dulu gitu loh. Ini nanti kan one person one vote. Jadi saya tidak mengerti bagaimana orang bisa berpikir bahwa ini ada kong kali kong atau apa ya, karena dari awal ketika kita mengajukan gugatan usia ini, rohnya adalah kita merasa apa alasannya undang-undang yang dulu sudah ada, yaitu memperbolehkan batasan 35 tahun tiba-tiba dimundurkan menjadi 40 tahun. Dan alasannya pun sangat tidak ada landasan yang kuat, yaitu hanya dengan kata-kata di bawah 40 tahun labil. Lalu yang kedua, kami merasa bahwa dulu ketika kami pertama kali mengajukan gugatan ini kan belum ramai nama Gibran. Kayaknya nggak ada serangan-serangan seperti ini begitu. Tapi ini menurut saya wajar ya. Publik boleh saja berasumsi atau bagaimana. Yang penting kita lihat kita kan konsisten. PSI bukan baru 1-2 kali ini saja memajukan suara anak muda. Oke. Saya udah katakan berulang 2019 pun kita sudah maju terkait dengan kepala daerah. Dan lagi-lagi gini Mbak ya, ini kan pemilihan langsung. Jadi ya kita percayakanlah MK juga bukan hanya satu hakim saja, tapi ada 9 hakim, kita harus percaya bahwa mereka independen. Baik, Mbak Sheryl, tapi pertanyaan saya, kalau misalnya nanti MK meloloskan soal batas usia capres-cawapres atau frasa kepala daerah yang berpengalaman sebagai bupati wali kota, apakah PSI akan mendorong Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres? Kemarin kami kan memang pernah mendorong Gibran untuk maju di DKI 1 ya, Hmm, dan kita juga pernah mendorong Kaisang untuk maju di Depok 1. oke. Kalau memang nanti keputusan besok ini ternyata memperbolehkan, tentunya kita akan berkonsultasi dengan Mas Gibran dan kita akan dukung. Karena dari awal memang
PSI merindukan ada anak muda yang bisa maju ke kancah capres dan cawapres begitu. Oke, jadi memang PSI akan mempertimbangkan Gibran ya kalau MK meloloskan soal batas usia capres-cawapres. Terakhir Mbak Titi, apa dampak dan bahayanya jika kemudian MK meloloskan soal batas usia capres-cawapres ini atau frasa kepala daerah setingkat pengalaman kabupaten kota atau bupati wali kota ini? Ya, pertama itu kita akan bergantung penuh pada rasio desidendi argumen hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun sejauh ini mayoritas pakar hukum tata negara dan lain sebagainya, ini sekali lagi ya, ini kita tidak membenturkan seolah-olah yang bicara seperti ini menolak kepemimpinan orang muda. Tidak sama sekali. Bahkan saya lebih ekstrim. Pilihan saya harusnya usia capres-cawapres disetarakan dengan calon anggota legislatif. Kalau kita mau percaya, percaya sekalian. Karena interaksi saya dengan anak muda, karena saya dosen, itu luar biasa kepemimpinan orang muda. Makanya angka 35 pun itu menjadi perdebatan. Kalau MK misalnya menyatakan memang ada temuan faktual, angka 40 diputuskan melawan moralitas, tidak rasional, melawan keadilan secara betul-betul tidak bisa ditoleransi, perintahkan pembentuk undang-undang, Oke, diskusikan kembali soal usia ini, tapi tentu untuk 2029. ya, ya. Nah, kalau sampai MK serta-merta menyatakan angka 35, saya kira secara konsistensi itu akan menjadi sorotan dan kritik tersendiri. Yang namanya Baik, produk MK, ya kebiasaan publik kan hanya mengkritik. Yang kedua, saya kira sangat mungkin ini akan mengganggu konsep atau kerangka keadilan pemilu 2024. Di tengah peran dan juga posisi strategis MK akan terbangun misalnya narasi bahwa keadilan pemilu itu akan sulit terwujud pada pemilu 2024 karena lagi-lagi substansi yang diputuskan itu tidak mengandung aspek konstitusionalitas. baik. Tapi oleh karena itu saya ingin menutup Mbak Rifana. Saya ingin percaya bahwa MK yang sudah lepas dari jebakan politisasi yudisial dalam pengujian sistem pemilu, besok akan kembali lepas dari jebakan itu dan makin meneguhkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penegak keadilan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Oke. Dan ini Ya, ya. momentumnya, gitu. Oke. Kita tunggu nanti hari Senin besok jam 10 pagi Mahkamah Konstitusi 9 hakim MK akan menentukan masa depan demokrasi terutama pesta demokrasi 2024 apakah keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini dapat diterima secara adil dan memang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga publik. Sekali lagi kita akan menunggu nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi besok hari Senin. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua DPP PSI Syahril Tanzil dan juga pakar hukum tata negara FHUI ada Mbak Titi Anggraeni. Saya selalu Mbak Syahril dan juga Mbak Titi.